Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bapak Abdul Rahim di kelas Prakarya dan Kewirausahaan. Alhamdulillah, sekarang kita nyampe di video keempat. Bagi kalian yang merasa melompati video sebelumnya, silahkan googling atau cari YouTube tentang mata pelajaran kita di channel Kurikulum Alma. Oke, langsung saja sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Ala kulli hadhihi niyatullah. Berdoa mulai. Terima kasih. Nah, kita masuk di bab perencanaan usaha, proposal usaha bagian kedua. Nah, kemarin kan proposal usaha bagian pertama, sekarang di proposal usaha bagian kedua. Lanjut. Kita akan bahas tentang aspek pemasaran. Ada dua hal besar di sini, itu yang pertama analisa STP, yang kedua analisa 4P. Apa itu? Nah, mari kita lanjutkan. Bagian C, pembukaan dulu. Pak, apa itu pemasaran? Pemasaran adalah bagian dari perusahaan yang bertugas menyampaikan barang dan jasa sehingga mampu kepada konsumen. Jadi pemasaran itu bertugas menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen, termasuk mengkomunikasikannya, menginfiltrasi, membuat jalur distribusi, promosi, dan sebagainya. Mengkomunikasi, bagaimana barang yang kita buat, diciptakan perusahaan atau jasa kita, itu bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, itu adalah komunikasi yang baik. Adanya ketidakpahaman cara penggunaan terhadap suatu barang, itu berarti pemasarnya tidak mampu mengkomunikasikan barangnya sampai ke konsumen. Nah, pemasaran yang baik itu mampu mengkomunikasikan barangnya, membuat orang-orang itu paham. Wah, saya sedang usaha ini, saya sedang jualan jilbab, saya sedang jualan ini, saya membuka jasa tukang potong rambut dan sebagainya. Itu komunikasi yang baik. Menginfiltrasi, itu masuk, maksudnya adalah bagaimana seorang pemasar itu mampu meresapkan barang dan jasanya sehingga mampu di benak konsumen, di hati konsumen. Ketika konsumen membutuhkan suatu barang, dia itu akan ingat barang itu. Nah, itu namanya infiltrasi. Saya kasih contoh. Jika Anda membutuhkan pasta gigi, maka Anda ingat titik-titik. Oke. Pasti ada merek tertentu kan di benak kalian. Contoh lagi. Jika saya sedang membutuhkan pompa air, saya ingat titik-titik Sanyo. Nah, itu merek pasta gigi Pepsodent atau merek pompa air Sanyo itu selalu terngiang-ngiang di benak kita ketika kita membutuhkan sesuatu. Maka pemasar kedua barang tersebut itu bagus sekali. Dia itu mampu meresapkan barangnya itu sampai di hati konsumen, sehingga ketika konsumen membutuhkan sesuatu, dia ingat itu. Kita kasih contoh lagi ya, misalkan apa ya, yang kita hampir bergantung setiap hari pada merek itu, misalkan misalkan sabun cuci piring, kita ingat. Nah, ada beberapa, tapi biasanya itu Sunlight. Nah, Sunlight itu berarti pemasarannya bidang sabun cuci piring itu bagus. Nah, itu adalah contoh barang-barang dengan pemasaran yang bagus, mampu nyampe di hati konsumen. Nah, proses itu namanya infiltrasi, memasukkan sesuatu ke dalam benak manusia, itu namanya infiltrasi. Oke ya, infiltrasi, komunikasi, infiltrasi, membuat jalur distribusi di ekonomi, kegiatan menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen. Kita itu perlu jalur. Apa misalkan dari perusahaan pertama lalu kepada distributor 1, distributor 2, distributor 3 sampai pada distributor akhir baru pada konsumen, itu perlu jalur.
Nah, seorang pemasaran baik mampu juga menentukan jalurnya. Contoh, apakah layak barang yang kita buat di Pulau Jawa itu kita kirimkan ke Papua yang sangat jauh di pedalaman? Apakah biayanya itu mampu untuk kita jual di sana? Jika kita mengirim barang ke sana, apakah harganya itu mampu dijangkau oleh masyarakat di sana? Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan diberikan oleh seorang pemasar. Dia itu harus membuat jalur distribusi, promosi, iklan, labeling, pemberian label dan sebagainya. Nah, pemasar juga bertugas membuat iklan, label yang bagus, slogan. Nah, itu bagian dari proses pemasaran. Lanjut ya. Banyak sangat penting bagian pemasaran. Seorang pemasar yang baik mampu menarik hati konsumen, membuat konsumennya selalu terpikirkan. Nah, itu tadi dikomunikasi bahkan sampai infiltrasi. Ya. Pemasar berbeda dengan distributor. Distributor itu hanyalah bagian kecil dari pemasaran. Ya, kegiatan mengirim-ngirim barang itu namanya distribusi. Di ekonomi kita pelajari itu. Nah, distribusi itu bagian kecil daripada pemasaran. Pemasaran sangatlah penting, bahkan produk yang baik ketika dipasarkan dengan buruk itu hasilnya akan biasa saja. Sering sekali kita menjumpai produk yang sangat bagus, nah, tapi pemasarannya kok gitu-gitu aja. Mungkin di TV ada beberapa iklan yang ini iklan apa sih? Tidak jelas. Dia itu ingin iklan apa tapi yang ditampilkan apa, sehingga konsumen tidak paham. Nah, itu salah satu contoh pemasaran yang kurang baik. Dia kurang mampu menciptakan slogan. Nah, atau sebaliknya, barangnya biasa saja tapi pemasaran sangat bagus. Nah, bisa jadi itu sangat bisa menunjang penjualan. Nah, gitu ya. Barang yang baik harus diiklankan dengan cara yang baik, nah, supaya mampu terjual secara maksimal. Pemasar mampu menciptakan permintaan dan bahkan mengendalikannya. Ini mengerikannya pemasaran. Anak-anak, nah, manusia itu bisa dikendalikan. Nah, seorang pemasar itu bahkan bisa mampu menciptakan permintaan. Masyarakat sebenarnya tidak butuh barang itu sebelumnya, tapi karena seorang pemasar yang baik, dia itu mampu membuat pikiran masyarakat itu menjadi butuh barang itu. Ulang ya, masyarakat itu sebelumnya tidak membutuhkan barang itu, tapi karena pemasar yang bagus, dia seolah-olah mampu membuat masyarakat itu seakan-akan butuh. Semula nggak butuh, karena ada pemasar membisikkan sesuatu sehingga wah, saya menjadi butuh ini. Nah, itulah pemasaran. Dia mampu menciptakan permintaan. Dengan cara apa tadi? Komunikasi dan infiltrasi yang di atas tadi. Nah, gitu. Membuat orang tiba-tiba pengen ini iklan ini. Nah, kita kan sebelumnya nggak pengen. Saya sebelumnya tidak ingin onde-onde, tapi karena ada orang yang membicarakan saya, onde-onde enak, onde-onde enak, onde-onde enak, gitu terus, maka lama-lama saya jadi kepikiran, walah onde-onde enak, beli ah. Nah, itu contoh pemasaran. Dan bahkan mampu mengendalikannya, membuat orang itu ketagihan, ingin kembali ke situ terus-menerus. Nah, itu pemasaran. Sangat penting. Materi ya, oke. Tadi ada dua hal, ANSA STP dan 4P. Sekarang kita yang pertama, STP. Segmenting, targeting, positioning. Segmenting itu apa? Segmen, membagi-bagi. Nah, targeting, menargetkan. Positioning, memposisikan. Nah, kita pelan satu-satu. Ini gambarnya ketutupan. Oke. Segmenting, membagi-bagi masyarakat menjadi ceruk pasar yang menjadi sasaran pemasaran. Targeting, bagian lebih rinci daripada segmen yang menjadi target konsumen. Positioning, teknik yang digunakan untuk meraih konsumen, yang membedakan produk kita dengan produk lain. Ini gambarannya. Segmen itu besar, target itu kecil. Oke, kita memiliki suatu barang atau jasa. Siapa yang kita tuju sebagai pembeli? Pasti manusia. Nah, manusia itu segmen. Semua manusia itu segmen. Di segmen calon konsumen kita.
manusia yang kayak apa. Nah itu baru lebih gitu dari itu. Saya ambil contoh adalah misalkan saya megang pulpen. Segmen dari pulpen ini adalah manusia yang memerlukan alat tulis. Umumnya bekerja di manusia yang memerlukan alat tulis itu biasanya bekerja di perkantoran atau di dunia pendidikan. Maka segmen pertama saya adalah manusia yang bekerja di perkantoran atau di dunia pendidikan. Oke ya, segmen pertama. Nah, sekarang saya menargetkan lebih kecil daripada kata-kata manusia yang kerja di perkantoran pendidikan. Saya pulpen itu untuk usia berapa? Karena ini saya buat warna-warni, karena warna-warni saya menargetkan itu ada di usia yang muda, bukan yang tua-tua. Menarik karena warnanya menarik. Kalau orang tua itu lebih suka klasik. Maka target saya pertama adalah manusia usia misalkan 10 tahun sampai 30 tahun. Itu target yang pertama. Jadi ingat, segmennya adalah manusia yang ada di dunia pendidikan atau di perkantoran. Targetnya lebih gede dari itu. Saya buat mereka yang usia 10 sampai 30 karena warnanya menarik. Itu adalah contoh dari segmen dan target. Berarti kita menentukan calon konsumen kita secara lebih rinci. Nah, pemasar perlu tahu ini supaya tidak salah menempatkan tempat. Contoh yang salah tempat, misalkan ini kasih contoh yang salah. Saya misalkan adalah seorang distributor, pembalut perempuan, pembalut ketika haid. Saya akan salah ketika menjual pembalut itu di pondok pesantren yang bagian putra. Nah itu salah kaprah, itu segmen dan target yang tidak sesuai dengan barang kita. Kita harus menempatkan sesuatu di tempat yang tepat. Nah itu pentingnya segmenting dan targeting. Kita menempatkan barang kita di tempat yang tepat. Positioning, bagaimana membedakan produk kita dengan produk lain. Kenapa harus memilih produk kita? Apa keunggulannya? Itu adalah bagian dari positioning. Cara kita meraih konsumen. Itu adalah positioning, memposisikan barang kita supaya berada di hati konsumen. Bisa macam-macam dengan label, yel-yel, iklan dan sebagainya. Itu adalah caranya, positioningnya. Segmen kita membidik ceruk pasaran besar. Targeting kita menargetkan sesuatu itu pembeli kita. Positioning cara kita meraih konsumennya. Oke ya, lanjut. Nah ini kemarin tentang kamu babi. Nah saya melengkapi sekalian idenya. Saya akan segmenting. Yang bagi yang kalian merasa ini asing, berarti kalian melompati video sebelumnya. Cek sebelumnya, video ketiga. Segmenting kamu babi. Produk yang didesain untuk balita, karena balita nggak mampu membeli, pasti orang tuanya. Nah siapa orang tua? Itu adalah orang tua usia 25-40 tahun. Nah itu adalah masa-masa produktif. Ketika 45 sampai ke atas itu udah mulai menurun. Nah maka saya menyasar orang yang baru memiliki anak atau orang yang layak akhir untuk memiliki anak, usia 25-40 tahun. Itu segmen saya. Nah target saya bagian lebih kecil adalah desain untuk memudahkan pengasuhan terhadap anak sekaligus lahan edukasi awal balita. Orang tua yang memiliki sekelas ini, mereka memiliki penghasilan tetap dan tidak berada di kemiskinan. Umumnya berada di daerah menengah hingga maju, bukan di pedalaman. Nah ini saya mulai masuk orang yang bekerja, manusia usia dewasa yang tinggal di daerah maju, bukan di pedalaman. Itu target saya. Tinggal di pusat keramaian dan memiliki pekerjaan tetap, itu target saya. Tadi orang usia 25-40 itu adalah segmen saya. Lalu saya rincikan, targetkan orang yang ada di daerah perkotaan
pekerjaan menetap, dan di keramaian. Nah, itu target saya. Positioning, bagaimana saya meraih orang-orang itu, target saya. Yang pertama dengan iklan atau tagline. Kamu babi, titik 2, solusi tepat, anak senang, ibu tenang. Nah, itu. Harapan saya dengan adanya tagline ini, itu orang menjadi tertarik. Barang ini dibuat untuk menyenangkan ibu dan anaknya. Nah, maka orang menjadi tertarik untuk melihat. Itu adalah pandangan pertama dari tagline-nya, dari iklan pertamanya. Lalu orang mulai menengok, maka kita lanjutkan interaksi kedua, yaitu dengan kemasan yang bagus. Kemasan yang bagus, menarik, penuh warna dan keperhatian. Terus kejujuran. Nah, kita membuatnya itu sedikit transparan sehingga kualitas barang kita itu bisa dilihat oleh orang lain. Dan dicantumkan juga sketsa dan fungsi fitur-fiturnya supaya manusia itu paham, orang itu paham. Ini apa sih kamu babi itu? Alat apa sih? Nah, tadi tagline, terus kemasan, warna-warni dan sebagainya itu adalah target saya, positioning saya, cara saya untuk meraih konsumen. Ulangi ya, segmenting, targeting, positioning. Lanjut. Oke. Yang kedua, analisa 4P, product, price, place, promotion. Bahasa Inggrisnya ya, produk, barang, price, harga, place, tempat, promotion, promosi. Produk berisi tentang deskripsi atau gambaran barang kita beserta keunggulan utamanya. Price, harga, mengapa harga itu, analisanya apa. Place, tempat yang dipilih untuk memasarkan barang. Nah, ini place itu tidak lagi berupa tempat fisik ya, bisa berupa tempat toko online dan sebagainya karena ini era digital. Nah, 4 itu terakhir promosi. Nah, kadang disebut juga dengan iklan. Upaya-upaya apa yang kita lakukan agar produk kita dikenal, dibeli dan dijadikan langganan oleh konsumen. 17 menit. Balap. Kamu babi lagi, langsung ke contoh. Kamu babi produk, deskripsi produk kan tadi kan isinya kan. Nah, ini penjelasan barang kita. Kita menjelaskan di proposal ini. Apa itu kamu babi? Kamu babi produk yang dibuat untuk memudahkan orang tua dan sebagainya. Berfungsi tempat bermain, juga memiliki beberapa fitur yang difungsikan beberapa mode, pemutar audio, mendengarkan beberapa musik, ada permainannya, bisa dibuat untuk tidur bayi. Nah, kekuatan kelembutan sangat diperhatikan sehingga aman dan nyaman bagi bayi. Lalu ada juga sketsa. Itu deskripsi tentang barang kita dan keunggulan-keunggulannya. Jelas ya, produk, gambaran tentang barang kita dan keunggulan-keunggulannya. Price, apa tadi price? Harga kamu babi adalah 500.000. Ini angka kita, angka estimasi kita. Kita bisa menjelaskan angka ini di perhitungan biaya nanti di belakang. Nah, untuk setiap unit. Kenapa 500.000 itu dipilih? Nah, itu sudah mempertimbangkan sisi kita sebagai produsen pembuat, tidak rugi, konsumen tidak terlalu mahal, dan distributor bisa dijual kembali. Nah, ini ada keterangan singkat. Kita bisa memperpanjangnya juga bisa, tapi saya memilih menyingkat ini dan menjelaskannya di analisa biaya. Kita menargetkan 500.000, sudah untung, konsumen juga tidak terlalu mahal dengan fasilitas kita, fitur kita dari kamu babi. Distributor pun bisa menjualnya dengan harga lain kepada konsumen mereka. Place, tadi tempat. Tadi saya bilang zaman ini tempat itu tidak lagi berupa fisik tapi bisa di digital atau toko online. Nah, kita menyasar yang pertama itu utamanya pasar online. Banyak sekali platform pasar online. Facebook ada marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, itu bisa kita akses semuanya. Dan gratis ya, kalau saya itu gratis. Mungkin ada beberapa yang berbayar, tapi kebanyakan toko itu gratis. Dan
bisa diakses oleh masyarakat luas. Kita tidak perlu pusing memikirkan biaya pendirian bangunan, toko, dan sebagainya. Cukup kita membuat iklan-iklan, gambar-gambar menarik, kita bisa mengakses pasar luas. Sangat bagus untuk dipilih. Nah, selain online, Kamobabe juga memasarkan toko-toko pakaian di daerah. Ini secara offline ya. Kita bisa menitipkan barang kita di toko-toko pakaian. Nah, itu kan ada perlengkapan anak. Nah, kita bisa menitipkan di sana. Itu juga menunjang penjualan kita. Tapi fokus kita di fokus toko online. Nah, ini tambahnya kita menempatkan satu orang khusus staf bagian pemasaran online. Harapannya satu orang ini bisa secara aktif setiap hari iklan, sehingga semakin lama itu permintaan semakin banyak. Nah, deskripsi saluran pemasaran yang pertama itu adalah penjualan langsung melalui pasar online. Nah, yang kedua itu atribut pemasaran, perlengkapan kita. Karena kita memilih online, maka kita perlu atribut. Pasti yang pertama itu adalah gambar, foto, video. Nah, ini makanya kita perlu menempatkan staf khusus untuk melengkapi atribut pemasaran dan menguploadnya kepada dalam media sosial, sehingga kita semakin terkenal dan bisa menciptakan permintaan. Nah, sebagai pelengkap dalam atribut kita menyediakan promo. Promo itu apa ya? Seperti kemudahan yang kita berikan kepada konsumen. Di antara promo yang sering kita kenal itu diskon. Diskon itu bagian dari promo. Potongan harga itu bagian dari kemudahan yang kita berikan. Kemudahan itu namanya promosi. Misalkan ya, program cashback atau uang cash kembali setiap pembelian 2 unit sekaligus. Nah, itu ada iklan. Beli 2 ada cashback. Promo kedua, untuk pembelian spare part atau fiturnya saja kita menyediakan. Nah, ini bagi konsumen yang ingin membeli hanya bagian dari tertentu saja. Yang ketiga itu flash sale. Nah, ini sering ya di toko online ya, flash sale itu. Kita menjadikan harga murah dalam waktu tertentu saja. Ini untuk menunjang penjualan kita. Nah, sekian dulu aja. Hari ini kita baca tentang 2 hal yang sangat penting ya anak-anak ya. Apa itu? STP dan 4P, bagian pemasaran. Sekali lagi, pemasaran itu sangat penting. Seringkali orang itu mampu membuat barang yang luar biasa tetapi kurang bagus dalam hal memasarkannya, sehingga hasilnya biasa-biasa saja. Nah, kita pelan-pelan dulu bikin proposal. Sampai jumpa di video depan. Tetap sehat. Nah, ini Anda lihat saya ada layar hijau. Saya berencana membuat video yang enggak ada belakangnya. Doakan saja semoga berhasil. Kita terus maju. Para karya dan kewirausahaan adalah harus penuh semangat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.